Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fiona Almadia Miranda dengan NPM 2207051022 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan mengimplementasikan studi kasus saya yang berjudul Tokoh Hijab ke dalam data modeler. Yang pertama akan kita lakukan adalah membuat entitasnya terlebih dahulu. Entitas dari tokoh hijab itu sendiri ada ada toko hijab, karyawan, pelanggan, barang, dan juga pembayaran. Jadi langsung saja kita buat entitas toko hijab. Kita ganti namanya jadi toko hijab. Lalu kita apply, kita isikan dengan atributnya. Atributnya yang pertama ada ID toko. ID toko itu masuk ke integer, lalu dia primary UID, kita apply, terus ada nama toko. Nama toko tuh varchar, size-nya kita masukkan 50, terus dia mandatory, kita apply lagi, lalu kita buat alamat toko. Alamat toko itu dia masuk ke varchar, size-nya 50, bersifat mandatory. Terus kita buat nomor telepon. Nomor telepon itu masuk ke varchar. Nah, lebih efisien jika menggunakan varchar. Nolnya lebih bisa dibaca dibandingkan oleh integer. Terus kita oke. Setelah itu kita buat entitas yang kedua. Entitas yang kedua tuh ada entitas karyawan. Terus kita buat atribut. Di atribut itu ada ID karyawan. ID karyawan tuh masuk ke integer, primary UID, terus karyawan. Nama karyawan tuh varchar, sama kayak tadi. Terus nomor telepon. Nomor telepon masuk ke varchar. 50. Terus oke, lalu kita buat yang kedua, yaitu pelanggan. Pelanggan tuh ada ID. ID pelanggan masuk ke integer. Terus ada nama pelanggan tuh varchar. Nomor telepon juga itu varchar.
50 size-nya, terus mandatory apply. Oke, lalu kita buat entitas berikutnya, entitas bar apply. Kita buat atributnya ada ID barang. Oh, kayak tadi ID barang itu masuk ke integer primary, terus kita apply, kita masukkan barang, nama barang itu masuk ke varchar, terus mandatory, terus ada harga harga barang. Nah, di harga barang itu dia masuknya ke numerik. Mana numerik? Oh, ini numerik mandatory, apply, terus kita masukkan stok, stok barang. Stok barang itu dia masuknya ke varchar. Stok barang itu dia masuk, oh stok barang itu masuknya ke integer. Sorry, sorry. Stok barang itu masuknya ke integer. Integer varchar numerik integer varchar numerik integer. Ya, benar. Terus selanjutnya ada entitas pembayaran. Entitas pembayaran. Apply, terus buat atributnya ada ID pembayaran. ID pembayaran kan integer ya. Integer, terus primary UID, habis ID pembayaran ada tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran itu masuknya ke date. Sifat mandatory. Habis tanggal pembayaran, jumlah pembayaran. Nah, di jumlah pembayaran itu masuknya ke numerik. Oke, sifat mandatory. Apply. Terus ada toko, karyawan, pelanggan, pembayaran, dan barang. Lalu kita buat super subtype-nya dari si barang dan juga dari oh iya lupa ditulis subtype-nya barang ya. Kita buat subtype-nya barang berarti. Di subtype barang itu ada pasmina. Pasmina itu kita subtype-nya pilih barang, apply, terus atributnya kita pilih ID pasmina. ID pasmina itu masuknya ke dalam integer. Mana integer, integer, integer. Oke, habis itu masuk ke oh ini nggak usah dipilih, biarin aja ID pasmina itu. Terus kita apply. Habis ID pasmina ada bahan. Bahan itu masuk ke varchar. Bantu masuk ke varchar. Terus biarin aja, nggak usah kita klik primary atau mandatory.
Habis bahan itu ada merek. Mereknya terlebih dahulu. Merek itu Fajar ya. Size-nya 50. Terus kita apply saja. Itu harga itu masuk ke numerik seperti yang tadi. Sudah, kita nggak usah kita klik OK. Kita kecilin, kita gede. Nanti kita pindahin ke bawah sih. Kita perbesar. Kita besarin dulu. Setelah itu kita buat subtype barangnya, yaitu jilbab share. Iya, jilbab share itu masuknya ke barang di subtype-nya sama, terus kita apply, terus itu kita masukkan atribut. Di atributnya juga sama seperti tadi, ada ID-nya juga, ID share. ID share itu masuknya ke integer, terus kita apply, terus kita tambahkan bahan. Bahan itu varchar, size-nya 50 by, terus bahan ada merek, mereknya juga sama, mereknya juga ada varchar, ukurannya 50, terus kita nggak usah pilih apa-apa. Terus yang terakhir ada harga. Harga itu numerik. Numerik, numerik, numerik. Oke. Terus kita buat subtype-nya dari si pembayaran. Subtype pembayaran itu ada tunai, tunai, tunai itu ada buat pembayaran. Eh, tunai itu ada, nama kasir, tanggal pembayaran, nama kasir dulu. Maaf, nama kasir, nama kasir kan Fajar. Size-nya 50. Terus kita apply, kita tambahkan nama kasir, terus tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran tuh masuknya ke date, apply. Habis dari tanggal pembayaran itu jumlah tunai dan juga kembalian. Jumlah tunai dia masuknya ke numerik. Ke yang terakhir, ya, kembalian juga sama F, yaitu numerik. Terus kita rapikan terlebih dahulu. Kita geser ke sini.
Tapi kita rapihin dulu. Terus kita buat yang non tunai. Di non tunai, itu masuk ke pembayaran. Terus kita apply. Terus di non tunai itu ada nama pemegang kartu. Nama pemegang kartu itu masuknya ke voucher. Masuknya ke voucher. Terus size-nya dulu. Terus kita apply aja. Habis ada nama bank. Nama bank itu voucher ya. Nama bank itu udah voucher. Nama pemegang kartu, nama bank, nama pemegang kartu, nama bank, oh sama nomor kartu. Nomor kartu. Kartu tuh voucher. Size-nya 5. Oh, kita apply dan oke. Oke. Kita rapihin. Setelah itu kita akan menentukan si relasinya. Akan menentukan relasinya. Relasi antara toko dan juga karyawan. Relasi antara toko dan juga karyawan, kardinalitasnya itu one to many. Artinya setiap toko memiliki banyak karyawan. One to many berarti ini, kita pilih ini. One to many-nya dia bersifat mandatori untuk toko dan opsional untuk karyawan. Artinya setiap toko wajib memiliki setidaknya satu karyawan, tetapi karyawan tuh tidak harus bekerja di toko tertentu. Jadi mandatori untuk toko, opsional untuk karyawan. Mandatori untuk toko, oh berarti ini source opsionalnya kita unchecklist ya, karena kan dia bersifat mandatori. Dan opsional untuk karyawan. Terus transferable-nya karyawan tuh bersifat transferable, tapi kalau tokonya sendiri tuh tidak bersifat transferable. Karyawan bersifat transferable dan toko tuh tidak bersifat transferable, berarti di non checklist. Kita geser ya biar kelihatan. Terus karyawan ke pelanggan. Karyawan sama pelanggan tuh sama juga one to many kardinalitasnya. Karyawan ke pelanggan tuh one to many, di mana si mandatori untuk karyawan dan untuk pelanggannya itu opsional, yang artinya setiap karyawan tuh harus melayani itu setidaknya satu pelanggan, tetapi pelanggan tuh nggak harus memiliki hubungan antar si karyawan itu. Jadi mandatori untuk karyawan, wajib untuk si karyawan, berarti syarat opsional di checklist, wajib untuk si karyawan, dan opsional untuk pelanggan. Opsional untuk pelanggan. Kita checklist ya. Dan transferable itu karyawan tuh bersifat transferable, sementara pelanggan tuh tidak. Karyawan tuh transferable dan pelanggan tuh tidak bersifat transferable. Setelah itu kardinalitas antara toko dan juga barang. Toko dan barang itu
one to many juga. Toko dan barang tuh one to many, artinya setiap toko tuh menjual banyak barang. Mandatory untuk toko dan opsional untuk barang. Mandatory untuk toko berarti di checklist, opsional untuk si barang. Setelah itu eh barang tuh bersifat transferable, barang transferable dan si toko tuh enggak. Barang transferable, si toko ini tidak transferable. Kita non checklist, kita unchecklist. Kita bawain sini ya. Setelah itu kita menentukan kardinalitas antara pelanggan dan pembayaran. Pelanggan dan pembayaran juga sama, one to many. Pelanggan ke pembayaran. Pelanggan ke pembayaran itu dia opsional untuk pelanggan, opsional untuk pelanggan. Seorang pelanggan itu tidak harus memiliki pembayaran. Setiap pembayaran tidak harus terkait dengan pelanggan tertentu. Oh, berarti sama-sama opsional ya. Opsional untuk seorang, opsional untuk pelanggan, dan setiap pembayaran tuh nggak harus terkait dengan pelanggan tertentu. Oh, berarti dua-duanya opsional. Berarti benar, kita checklist. Dan juga transferable-nya keduanya pelanggan dan pembayaran tidak bersifat transferable. Oh, berarti kita akan checklist. Bye, dan kita oke. Ini kita tukar aja posisinya. Setelah itu, habis dari pelanggan ke pembayaran, yang terakhir, kardinalitas pembayaran ke barang. Pembayaran ke barang itu many to many. Many to many berarti ini kita pilih. Pembayaran ke barang. Pembayaran ke barang itu bersifat many to many. Mandatory untuk untuk barang dan mandatory untuk pembayaran. Berarti keduanya itu sama-sama mandatory atau wajib. Berarti kalau wajib gak usah di checklist, di unchecklist. Terus itu transferable itu pembayaran bersifat transferable. Barang juga tuh bersifat transferable. Dua-duanya bersifat transferable. Benar. Kita apply deh. Nah, jadilah seperti ini hasilnya. Setelah itu kita tentukan foreign key-nya dengan cara kita pilih view yang di atas ini. Setelah pilih view, kita pilih logical diagram notation dan kita pilih Bachman notation. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ini bisa kita perbesar ya, biar terlihat. Kita perbesar, kita rapikan agar terlihat. Uh,
Selesai deh setelah dirapikan seperti ini. Oke, demikian tentang presentasi saya bagaimana pengaplikasian studi kasus tokoh hijab saya ke dalam data modeler. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.